Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan pengkodean dari riset yang akan kami lakukan berkaitan dengan deteksi penipuan kartu kredit. Untuk yang pertama ada import library dan dataset. Ada beberapa library yang kita pakai, dan untuk dataset sendiri kami mengambil dari Kaggle, yaitu data transaksi penipuan kartu kredit. Kemudian dari dataset tersebut yang berjumlah 20.000, kami ambil 10%, lalu kita acak untuk kami latih dan kemudian kita uji. Selanjutnya dari data tersebut kami melakukan data cleaning. Yang pertama yaitu menghapus kolom tidak diperlukan seperti transaction ID, date, dan day of week. Kemudian kita juga menghapus simbol pound sterling dan juga nilai yang masih kosong pada dataset. Kemudian kita terapkan one hot encoding untuk kolom yang masih bertipe data objek. Tujuan dilakukan encoding yaitu mengubah data yang masih kategorikal menjadi format numerik sehingga memudahkan untuk diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya kita juga melakukan normalisasi data pada kolom amount dan age yang bertujuan untuk menyesuaikan skala nilai data dari kedua kolom tersebut. Setelah itu, sebelum melakukan latih dan uji dataset, kita membagi dataset tersebut menjadi dua, yaitu data latih berjumlah 80% dan data uji yang berjumlah 20%. Untuk algoritma pertama yang kami gunakan yaitu logistic regression. Langkah pertama yaitu menggunakan metode fit untuk algoritma logistic regression. Kemudian kita melakukan prediksi menggunakan model logistic regression pada set data yang baru. Lalu didapat klasifikasi report dengan sampel yang dibagi menjadi dua kelas. Kelas pertama berisi 1881 sampel dan kelas kedua berisi 119 sampel. Untuk kelas pertama memperoleh nilai presisi 0,98, nilai recall 0,99, dan F1 score 0,98. Sementara kelas kedua memperoleh nilai presisi 0,8, nilai recall 0,68, dan F1 score 0,74. Kemudian tingkat akurasi diperoleh 0,97. Lalu kemudian kita akan menampilkan hasil dari uji tersebut dan menampilkan confusion matrix yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya adalah pengujian model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree dengan data X-train dan Y-train. Pertama-tama, kita membuat prediksi menggunakan x_test yang memakai perintah dt.predict yang lalu akan disimpan ke y_pred ini. Lalu selanjutnya adalah bagian klasifikasi report. Nah, jadi di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas 0 dan 1. Lalu dari kedua kelas tersebut nantinya akan diperoleh hasil yang berbeda, mulai dari precision, recall, advanced score, dan juga support. Nah, nilai dari precision, recall, dan advanced score ini adalah dalam bentuk persen. Lalu ada support, yang mana itu adalah banyaknya sampel yang diuji. Misal dari kelas 0 terdapat 1881 dan pada kelas 1 terdapat 119 sampel. Setelah keduanya diuji dari kelas 0 dan 1, maka akan diperoleh akurasi sebesar 0,97 atau 97%. Nah, lalu di bawahnya adalah untuk menampilkan data dari klasifikasi di atas dari akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya adalah hasil evaluasi dari data di atas yang ditampilkan dalam skor accuracy, precision, recall, dan F1 score. Yang dimana akurasinya adalah 0,975 dan precisionnya adalah 0,794 yang menurut saya itu sudah cukup bagus. Lalu yang terakhir, terdapat confusion matrix yang digunakan untuk menampilkan nilai prediksi dan nilai sebenarnya dari data yang telah didapatkan. Yang pertama ini adalah untuk melatih model klasifikasi menggunakan algoritma random forest.
dengan datanya yaitu X-train dan Y-train ini. Lalu selanjutnya dibuat prediksi menggunakan X-test yang menggunakan perintah model.predict yang akan disimpan ke YRF ini. Nah, setelahnya hasil data tersebut akan dievaluasi yang akan menampilkan hasil yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Akurasi yang didapatkan sudah cukup baik, presisinya juga yaitu 0,98 dan 0,94. Lalu di sini adalah CM matrix atau confusion matrix yang digunakan untuk menampilkan matriks nilai yang sebenarnya dan nilai prediksi yang telah didapatkan. Lalu ada AUC. AUC adalah nilai di bawah ROC ini. Nah, ROC ini digunakan untuk nilai kayak seberapa baik klasifikasi tersebut. AUC itu digunakan sebagai pembanding. Jadi di sini AUC ini, AUC di bawah ini. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan metode grid search CV dan algoritma gradient boosting. Jadi pertama-tama kita import library-nya, kemudian kita inisialisasi model gradient boosting dengan membuat objek GB yang merupakan instan dari gradient boosting classifier. Kemudian kita definisikan hyperparameternya dengan membuat dictionary param grid, yakni n-estimator, learning rate, dan max depth. Kemudian kita buat objek grid search CV-nya, yakni membuat objek grid search yang merupakan instant dari grid search CV yang mengatur parameter estimator dengan nilai GB, parameter param grid dengan nilai param grid yang telah didefinisi, parameter CV dengan nilai 3, ini menggunakan threefold cross validation, dan parameter scoring dengan nilai akurasi. Selanjutnya kita melatih model dengan data train, yakni kita memanggil metode fit pada grid search dengan argumen X-train dan Y-train. Nah, lalu kita mendapatkan parameter terbaik dari hasil grid search-nya dengan memanggil atribut base param pada grid search. Nah, kita lanjut membuat model dengan parameter terbaik, yakni objek GB base yang merupakan instan baru dari gradient boosting classifier dengan base param sebagai argumennya. Nah, kemudian kita latih ulang modelnya dengan data train. Kita memanggil metode fit pada GB base dengan argumen X-train dan Y-train. Lalu kita melakukan prediksi dengan memanggil metode predict pada GB base dengan argumen X-test. Kemudian kita mengevaluasi model terbaiknya meliputi precision, recall, F1 score, dan support menggunakan classification report dengan argumennya Y-test dan Y-pred GB base. Lalu kita menghitung metrik evaluasi tambahan, yakni nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian kita memvisualisasikannya, yakni nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari model terbaik tadi. Kemudian kita menghitung confusion matriknya dengan argumen Y-test dan Y-pred GB base dan memvisualisasikannya menggunakan heatmap dari Seaborn dan Matplotlib. Oke, dan dari proses tersebut yang menghasilkan grafik confusion matriknya, kita tahu bahwasannya akurasi dari metode grid search CV dan algoritma gradient boosting ini mencapai 0,9805.